sehari-hari ya. Kita rakyat Indonesia bukan? Iya. Bisa berbahasa Indonesia? Bisa. Bisa tentunya, tapi mesti pastinya kita dalam berbahasa Indonesia itu belum benar sesuai dengan kaidahnya ya. Jadi pembahasan yang akan saya sampaikan yaitu tentang debat. Debat ini sudah kita pelajari di kelas berapa? 10. Kelas 10 ya. Jadi saya akan mengulas kembali tentang berdebat dengan beragam tema. Sebelumnya ada yang sudah tahu debat itu apa? Debat. Kita dalam kehidupan sehari-hari biasanya sering kan ya berdebat, tapi mesti berdebatnya tidak berfaedah, tidak bermanfaat, tidak menyesuaikan dengan unsur-unsur syarat-syaratnya debat. Nah, supaya lebih jelasnya kita pelajari pada hari ini. Pengertian debat. Debat merupakan sebuah pemaparan argumen untuk menentukan baik atau tidaknya suatu usulan. Maksudnya pemaparan argumen itu kayak mana? Maksudnya itu pernyataan atau penjelasan yang dimana kita menentukan baik atau tidaknya suatu usulan kepada pihak lain. Kemudian dalam debat itu ada dua tim. Dua tim ini saling antonim, saling berlawanan. Yang satunya sebagai tim pendukung atau disebut dengan tim afirmatif, dan tim penyangkal atau disebut dengan tim oposisi. Nah, dua tim ini saling berlawanan. Yang satunya sebagai penyangkal debat dan satunya sebagai pendukung debat. Kemudian jenis-jenis debat. Jenis-jenis debat ini sebenarnya banyak. Namun yang akan saya jelaskan 3 jenis debat. Yang pertama, debat majelis atau debat parlementer. Debat majelis atau debat parlementer ini biasanya dilakukan oleh para pemimpin negara yang di dalamnya itu bertujuan untuk memberi atau mendukung baik undang-undang atau semua pihak yang ingin berpendapat. Kemudian yang kedua yaitu debat jenis pemeriksaan ulang. Debat jenis pemeriksaan ulang ini bertujuan untuk mencari keterhubungan antara pihak satu dengan pihak yang lainnya untuk memperkokoh tema debat yang ia membicarakan. Kemudian yang ketiga debat formal. Debat formal ini biasanya terjadi di kalangan pelajar. Seumpamanya kita ada tugas diskusi. Nah, dalam 3 tugas diskusi tersebut ada yang bertugas sebagai moderator, ada yang bertugas sebagai notulen, baik narasumber. Kemudian yang paling penting dalam setiap pembahasan bahasa Indonesia itu yang enggak ketinggalan yaitu tentang unsur-unsur atau struktur. Nah, unsur-unsur dalam debat itu ada 4. Yang pertama, mosi. Mosi itu tugasnya sebagai pernyataan usulan atau topik pembicaraan yang akan kita bahas di dalam perdebatan. Kemudian definisi. Definisi adalah rincian dari mosi. Yang awalnya mosi hanya menyampaikan tentang topik pembicaraan yang akan kita sampaikan, maka akan diperjelas kembali, dirincian kembali di unsur definisi. Kemudian yang ketiga yaitu argumen. Argumen adalah proses menjelaskan kenapa sih suatu debat itu harus diterima. Kemudian yang keempat unsurnya yaitu sanggahan. Kalau tadi argumen itu pihak lawannya itu menerima perdebatan, kemudian sanggahan ini adalah proses yang memberikan respon terhadap argumen untuk menunjukkan bahwa argumen yang dia sampaikan itu tidak benar. Jadi antara argumen dan sanggahan ini ada keterkaitan yang berlawanan. Yang satunya menyatakan bahwa argumen itu benar dan sanggahan menyatakan bahwa argumen itu salah.